Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat di seluruh penjuru Nusantara dan juga sahabat TBM Avicenna Malang dimanapun berada. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan dalam keberkahan selalu. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan Bu Aini di Bu Aini Bercerita dalam Aini Rizkoh Official. Dan kali ini Bu Aini akan bercerita tentang kisah Nabi. Kita hitung mundur ya. 3, 2, 1. Ya, kisah Nabi Daud alaihi salam. Dan buku ini ditulis oleh Irsyad Zulfahmi SPD dengan penerbit Wahyu Media. Mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Kisah Nabi Daud alaihissalam. Dan dengan pembentukan karakter ya, setelah anak-anak menyimak dari kisah Nabi Daud alaihissalam, diharapkan agar anak-anak memiliki jiwa pemberani dalam dirinya, berani karena benar ya. Dan kisah Nabi Daud alaihissalam tentunya terdapat di dalam Al-Quran dan terdapat di dalam Quran surat Saba ayat 10 sampai 11 yang artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Dan kami telah melunakkan besi untuknya, yaitu buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya dan kerjakanlah amalan yang soleh. Sesungguhnya aku melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surat Saba ayat 10 sampai 11. Nabi Daud alaihissalam hidup di negeri yang pemimpinnya bernama Raja Tolut. Raja Tolut sendiri berasal dari petani biasa. Namun ia pandai strategi perang. Tubuhnya kekar dan kuat dan pandai tentang ilmu tata negara. Pada suatu hari, Raja Tolut mengajak masyarakatnya untuk ikut ke medan perang. Saat itu usia Nabi Daud alaihissalam masih sangat muda. Akan tetapi ayahnya menyuruhnya untuk menyertai kedua kakaknya yang maju ke medan perang. Nabi Daud alaihissalam tidak diperkenankan maju ke garis depan. Beliau hanya ditugaskan untuk melayani kedua kakaknya. Beliau diminta untuk melayani dan menyiapkan makanan dan minuman bagi kedua kakaknya. Tentara Raja Tolut sebenarnya tidak banyak, jauh berbeda dibanding tentara Jalut sang penindas yang berjumlah banyak dan berbadan besar. Jalut sendiri adalah seorang panglima perang yang bertubuh besar seperti raksasa. Setiap orang yang berhadapan dengannya selalu binasa. Tentara Raja Tolut gemetar saat melihat keperkasaan musuh-musuhnya itu.
Raja Tolut yang melihat tentaranya ketakutan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, berilah kesabaran pada kami. Kokohkanlah pendirian kami dan tolonglah kami dari orang-orang yang kafir." Dengan kekuatan doa itu, mereka menyerbu tentara Jalut. Tentara Jalut sangat terkejut. Mereka tak mengira tentara Raja Tolut yang berjumlah sedikit itu mempunyai keberanian bagaikan singa. Akhirnya pasukan Jalut dapat diporak-porandakan dan lari tercerai-berai. Tinggallah Jalut dan beberapa tentaranya yang masih tersisa. Meski demikian, Raja Tolut dan pengikutnya tak berani berhadapan dengan raksasa itu. Tanpa disangka, Nabi Daud alaihissalam yang berusia sangat muda maju. Beliau meminta izin kepada Raja Tolut untuk menghadapi Jalut. Semula, Raja Tolut meragukan kemampuan Daud untuk mengalahkan Jalut karena usianya. Namun pada akhirnya ia mengizinkan Nabi Daud alaihissalam yang masih muda untuk maju ke medan perang. Jalut tertawa terbahak-bahak. Hahaha, ketika melihat anak muda yang menantangnya duel. Saat itu Nabi Daud alaihissalam bahkan hanya bersenjatakan ketapel. Ketika duel dimulai, Jalut melayangkan pedangnya ke arah Nabi Daud alaihissalam. Namun Nabi Daud alaihissalam dapat menghindar dengan gesitnya. Hal itu terus berulang hingga pada suatu kesempatan ketika Jalut lengah, Nabi Daud alaihissalam berhasil menembakkan peluru ketapelnya tepat di antara kedua matanya. Jalut berteriak sangat keras. Kemudian ia roboh. Jalut akhirnya tewas dengan dahinya yang pecah. Pasukan Raja Tolut akhirnya menang melawan Jalut. Raja Tolut pun mengangkat Nabi Daud alaihissalam sebagai menantunya. Ia dinikahkan dengan putrinya yang bernama Mikyai. Setelah Raja Tolut wafat, Nabi Daud alaihissalam menggantikannya sebagai raja baru. Suatu ketika, wabah penyakit kolera menyerang negeri yang dikuasai Nabi Daud alaihissalam. Banyak rakyat yang meninggal dunia karena penyakit ini. Nabi Daud alaihissalam kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menghilangkan wabah ini. Tak lama kemudian hilanglah penyakit itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau mengajak putranya Sulaiman untuk membangun tempat peribadatan. Tempat peribadatan itu dinamakan Baitul Maqdis. Sekarang kita mengenalnya sebagai Masjidil Aqsa. Disinilah kiblat pertama umat Islam sebelum beralih ke Ka'bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Setiap kali beliau membaca kitab Zabur, melengkinglah suara merdunya. Masya Allah.
Saking merdunya suara Nabi Daud alaihissalam, gunung-gunung, burung-burung, serta makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya ikut bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Nabi Daud alaihissalam. Selain kitab Zabur dan suara yang indah, Nabi Daud alaihissalam juga diberikan mukjizat lainnya. Nabi Daud alaihissalam memiliki kekuatan melebihi kekuatan manusia pada umumnya. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau dapat melunakkan besi seperti lilin. Nabi Daud alaihissalam dapat merubah bentuk besi tanpa memerlukan peralatan apapun. Masya Allah. Dari besi itu ia dapat membuat baju perangnya sendiri. Beliau juga dikenal sebagai salah satu nabi yang sangat rajin berpuasa. Beliau berpuasa dengan berselang-seling setiap harinya. Sehari beliau puasa, sehari kemudian ia tidak berpuasa, dan terus begitu setiap harinya. Nah, sehingga disebut dengan puasa Daud ya. Kalau misalkan hari ini, misalkan hari Jumat, kita hari ini berpuasa misalkan ya. Besoknya tidak berpuasa, atau sekarang hari Kamis berpuasa, kemudian Jumatnya tidak berpuasa. Hari Senin berpuasa, Selasa tidak berpuasa, dan seterusnya. Itu adalah puasa yang dilaksanakan oleh Nabi Daud alaihissalam. Nah, anak-anakku hebat semuanya, kisah Nabi Daud alaihissalam terdapat di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah pada surat Al-Isra ayat 55. Surat Al-Anbiya ayat 78 sampai 80, surat Shad ayat 17 sampai 26, surat Saba ayat 10 sampai 11, surat Al-Baqarah ayat 246 sampai 251, surat An-Naml ayat 15 sampai 16, dan juga surat An-Nisa ayat 163. Dan ada doa Nabi Daud alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Quran surat An-Naml ayat 15. Dan anak-anakku hebat semuanya, hikmah yang dapat kita petik adalah janganlah meremehkan seseorang hanya dari penampilannya saja. Sebab kemampuan seseorang tidak dapat dinilai dari penampilannya saja. Pepatah mengatakan, don't judge the book by the cover, ya, yang artinya jangan melihat buku hanya dari sampulnya saja. Mudah-mudahan anak-anakku hebat semuanya, kita semuanya dapat meneladani sifat-sifat baik dari Nabi Daud alaihi salam. Terima kasih anak-anakku hebat semuanya atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila Bu Aini ada kekurangan, dan
Dan Bu Aini akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufik wal hidayah, wabiridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus semangat membaca, terus semangat belajar. Anak-anakku hebat semuanya. Salam literasi. Sampai berjumpa di Bu Aini bercerita selanjutnya. Terima kasih.